Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abimana_Jadin Otomotif. Di video ini saya bakal ngasih tahu atau ngasih beberapa tips buat porting blok Ninja buat harian atau untuk speksan harian lah. Oke, untuk keseruan video ini lebih lanjut, silahkan dengarkan beberapa tips dari saya. Lalu nanti akan kita lanjut lagi video ini. Oke. Nah, beberapa tips saat kalian melakukan pemortingan atau pas lagi nyunerin blok, usahakan pisau tuner yang kalian atau mata tuner yang kalian gunakan itu pas ya, atau nyaman dengan tempat yang mau kalian tuner. Jadi jangan dipaksain, misalkan tunernya nggak pas untuk area ini kalian paksain. Jadi kalau bisa kalian kira-kira itu bakalan pas atau nyaman buat morting bagian tertentu, bagian yang akan kalian porting, ya kalian gunakan mata tuner itu. Nah, lalu kalian fokus saja untuk blok Ninja ini. Saya sarankan fokus dulu porting bagian nah situ yang saya porting itu bagian liner atau bagian boring luar itu, kemiringannya kalian fokuskan saja. Jika sudah miringnya kira-kira sudah pas, lalu boleh kalian lari ke bagian-bagian dalamnya. Kalau saya sarankan untuk pemortingannya, gunakan aja mata tuner yang ukuran besar, jadi lebih cepat, nggak makan waktu. Nanti pas bagian ngerapihin seperti ini, gunakan mata tuner yang kecil boleh. Nah, untuk bagian-bagian sudut-sudut yang sangat kecil, jangan kalian paksakan dengan mata tuner yang besar, atau bentuknya sudutnya kecil kalian paksa dengan mata tuner besar, jadi otomatis dia berubah sudutnya. Jangan kalian paksa seperti itu. Jadi kalau bisa untuk pemortingan blok Ninja ini atau blok 2 tak, itu kalian harus punya mata tuner yang ujungnya kecil. Jadi untuk bagian sudut-sudut yang memang untuk muatnya untuk mata tuner kecil, ya kalian gunakan mata tuner yang kecil itu. Jangan dipaksa dengan mata tuner yang besar ya, karena nanti ukurannya atau bentuknya pasti berubah. Nanti ngaruh juga dia di karakter motor atau di lari motor. Nah, untuk bagian sudut-sudut situ, kalau bisa yaitu tadi gunakan mata tuner yang kecil ujungnya. Nah, seperti yang saya lakukan ini, bagian-bagian situnya, yang bagian sudut-sudutnya kalian gunakan mata tuner yang ujungnya kecil. Nah, rapikan bagian-bagian sananya. Untuk pemortingan blok 2 tak ini jangan terlalu ditekan, jadi ikutin aja tekanan tuner itu, jangan terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan nanti malah acak-acakan, jadi nggak apa-apa lama, yang penting hasilnya bagus lah. Untuk apa kalau kita cepat-cepat tapi hasilnya jelek. Nah, ini mata tuner kecil untuk bagian sudut-sudut, jadi supaya lebih rapi. Jadi kalau untuk memporting blok 2 tak ini, usahakan mata tuner kalian harus banyak ya, dan berbagai model seperti yang bulat, yang tajam, yang tumpul, atau yang oval, atau yang seperti nanas, atau yang sangat kecil sekali, itu juga kalian perlukan ya. Untuk bagian-bagian sudut-sudut yang dalam yang susah dijangkau oleh mata tuner biasa. Nah, jika sudah kalian tentukan atau kalian kira-kira sudah pas bagian boring yang luar itu, yang bagian luarnya, nah itu kalian boleh lari ke lubang-lubang yang bagian dalam. Bagian-bagian dalam itu hanya di kikis-kikis sedikit aja, nggak usah terlalu banyak-banyak, karena lubang-lubang Ninja ini juga standarnya udah bagus, udah sempurna lah dibanding 2 tak lain, karena memang dia akan motor generasi 2 tak keluaran terakhir, jadi otomatis dia lebih sempurna dibanding motor-motor yang lainnya. Nah, dia sedikit-sedikit saja, nggak usah terlalu banyak-banyak, yang penting hasilnya sesuai lah dengan yang kalian inginkan. Nah, itu tadi yang bisa saya kasih masukan untuk bagian portingan bagian lubang-lubang belakang ini. Saya sarankan sih nggak usah diamplas ya, normal aja, maksudnya alami aja, bekas pisau tuner, bekas mata tuner. Jadi nggak usah diamplasin, dihalus-halusin, karena
sebenarnya, atau cenderung kalau 2 tak itu lebih enak justru portingan yang profilnya kasar dibanding yang halus-halus atau yang licin-licin. Sepengalaman saya sendiri sih. Nah, bagian sini dilebarin aja, bagian ini luarnya, nah dilebarin kanan kiri, kelihatan, lebarin kanan kiri. Nah, nanti setelah kita lebarin itu pasti akan kita potong ngikutin sesuai bentuk crankcase. Nah, untuk luar-luarnya saja, untuk bagian dalamnya hanya dirapikan saja, nggak usah terlalu dibesar-besarkan karena pengaruhnya bahaya sekali, maksudnya fatal. Karakter motor nanti berubah drastis jika lubang-lubang bagian inlet itu terlalu besar. Sini pun sama, lubang bagian sebelahnya fokus dulu dengan bentuk kemiringannya ini, kemiringan boring luar ini. Usahakan sama dengan sebelahnya. Jika sudah sama, kira-kira sudah ukuran atau kemiringannya sudah pas dengan sebelahnya, boleh kita latih ke bagian lubang-lubang dalamnya. Untuk porting 2 tak saya kira semua tekniknya hampir sama ya. Mau Ninja, mau Post One, RX King, ataupun RX Jet, 5 Jet, hampir sama. Intinya teliti dan jangan memaksakan lubang yang ketika nggak masuk dengan mata tuner itu kalian paksakan, jangan. Kalau bisa ya cari yang ukurannya lebih kecil lagi mata tunernya, karena 2 tak ini salah sedikit berpengaruh banyak ya, karena dia kuncinya hanya di lubang-lubang inilah. Motor 2 tak ini karakter atau larinya juga bisa berubah drastis dari standarnya. Oke, lanjut lagi ke penjelasan saya di video ini. Nah, tadi itu adalah beberapa tips untuk porting blok Ninja ya, untuk nggak cuma buat harian, untuk kompetisi, untuk balap juga, untuk drag, untuk road race, gas track pun sama aja ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk blok ini sendiri karena kita bahasnya untuk blok untuk korek harian itu seperti ini. Modelnya pun hampir sama ya dengan untuk kompetisi ini. Sebelumnya saya siapkan blok Ninja frame yang kompetisi. Model belakangnya hampir sama saja. Portingannya seperti ini. Yang dikikis bagian sini saja nih. Bagian ini kita kikis, bentuknya seperti ini kalau dari belakang. Sebelumnya kan dia kan terlalu nongol, jadi kita babat sininya supaya gas masuk lebih cepat ke busi. Untuk bagian sininya ini standarnya hanya disenggol-senggol dengan mata tuner sampai terkelupas saja. Yang asli bawaan bloknya sini ini standar. Lubang-lubang luar sini usahakan kalau pas morting standar aja sampai kena senggol, karena ini udah pas dengan posisi packing dan crankcase. Bagian sini pun sama. Untuk lubang sini, lubang inletnya pun sama. Bagian sini-sininya jangan sampai kena tuner. Jadi hanya bagian sini saja. Hanya bagian sini. Dengan bagian-bagian dalam sana dirapikan, nggak usah terlalu dibuang banyak-banyak. Nah, untuk bagian blok sini saya potong sama seperti untuk spek untuk blok ini untuk kompetisi atau Ninja frame. Tujuannya ya adalah di video saya sebelumnya. Kalau kalian ngikutin video saya sebelumnya pasti kalian tahu ini alasannya kenapa. Nah, sebelum saya lanjut ke ukurannya, saya cuma mau ngasih tips. Kalau untuk blok Ninja ini kebanyakan orang salah persepsi atau salah pas sewaktu pemortingan. Itu rata-rata kebanyakan orang porting itu salah di bagian sini, lubang ini. Nah, lubang ini. Untuk lubang khusus untuk lubang ini ya, lubang inlet ini.
lubang ini. Pastikan saat melakukan pemortingan itu kalian punya mata tuner yang kecil sekali. Jadi kalian bisa porting atau ambil bagian sudut-sudut bagian sini ya. Nah, sudut bagian sininya, sini, terus dari depan ke belakang, bagian sininya sedikit. Mana sih? Nah, bagian sininya ini sedikit aja, rapihin aja. Karena yang saya sering lihat, orang kebanyakan maksain pas porting bagian lubang ini dia pakai mata tunernya yang gede. Ya contoh saja lah yang seperti ini. Nah, dia kan nggak masuk tuh, nanti dipaksain biar masuk. Nah, otomatis lubang ini nambah gede nih. Kalau lubang ini nambah gede, disinilah kelemahan motor 2 tak. Lubang ini nambah gede, nanti motornya gimana ya, setelannya nggak susah, motornya setelannya nggak mau kering, motornya basah. Walaupun dia menggunakan karbu kecil, tapi dia lebih kelihatan cenderung seperti menggunakan karbu besar. Motornya modelnya gasnya putus-putus kalau lubangnya terlalu gede. Jadi hati-hati ya untuk blok semua motor lah, Ninja ataupun motor 2 tak lainnya. Untuk bagian sini nih usahakan jangan terlalu ekstrim lah, karena ini rawan sekali, pengaruhnya sangat besar sekali di karakter motor. Nah, terus lanjut untuk bagian lubang sininya, lubang sini, lubang-lubang dalam sini nggak usah dinaikin, ini ngikutin standarnya aja, cuman dihilangkan bekas cetakan dari pabriknya. Kan biasanya kalau dari standar pabriknya tuh ada tuh seperti centolan seperti ini keliling. Nah, itu kita rapikan saja biar plong, biar seperti ini. Tapi nggak usah banyak-banyak ambilnya, asal itu udah rata, udah nggak usah diterus-terusin lagi. Bagian sini pun sama, ya keliling lah bagian superkipnya juga, cari yang kira-kira ganjel, kira-kira ngalangin, ya kita rapiin. Tapi jangan nambahin diameternya lagi atau dinaikin lagi, nggak usah, itu standarnya aja. Lalu untuk lubang, khusus untuk lubang transfernya ini, lubang inletnya, nah bisa kelihatan ini kan waktu standarnya, kalau dia standar dari dealernya itu lubangnya lebih rendah daripada lubang yang ini, dia posisinya pasti lebih rendah. Nah, kalau bisa, kalau untuk saya sendiri, semua untuk motor harian ataupun kompetisi ya, kalau kompetisi kita lebih naikkan lagi dikit. Tapi kalau untuk motor harian itu biasanya saya nyamain lubang ini, kita ratakan dengan lubang ini, jadi keliling ini rata, tingginya rata semua keliling. Tapi yang ini nggak usah dinaikin lagi, jadi yang ini aja nih, ngikutin yang bagian pinggir-pinggir sini, bagian sini. Oke, paham? Lalu kita lanjut ke ukurannya. Blok ini lebarnya saya buat 40 ya. Tadi sebelum bikin video ini udah saya ukur lebarnya itu 40, tapi biar kalian yakin ini saya ukur lagi biar nggak ada dusta di antara kita. Lebarnya itu 40 mili. Lihat. Oke, 40 mili lebarnya. 40 mili. Lalu tinggi lubang exhaustnya ini adalah 31. Masih saya buat 31. Ya, 31. Kenapa sih buat 31 sama lebarnya 40? Karena begini, di motor ini korek harian, tapi modelnya dia sama orang yang punyanya itu cuman untuk di jalan-jalan raya, untuk di tempat-tempat yang ramai lah, artinya rawan macet, jadi sering untuk pelan.
Kalau lubangnya terlalu besar-besar, nanti motornya susah. Untuk bagian bawahnya pasti basah. Jadi kalau basah tuh susah, pasti capek orang yang mainin kopling. Nah, biasanya kan ada tuh kalau untuk mintanya orang untuk harian, tapi buat nyore atau buat intinya buat apa ya, buat balapan lah, walaupun dia korek harian tapi dia buat balapan itu beda lagi speknya dengan untuk yang seperti ini. Karena kalau yang untuk balap-balapan itu, yang untuk suka untuk nyore-nyore, nah itu biasanya lubang saya tinggiin, lubang exhaust tinggiin, lebar tetap segini karena supaya motornya atasannya lebih ngisi lagi. Cuman ya itu, jika lubang exhaust ini tinggi ya motor pasti basah karakternya. Dan kenapa lebarnya 40 saya bikin ini, kalau untuk lubang exhaust ini untuk ngelebarin kanan kiri ini gunanya adalah kalau semakin lebar motor positif powernya lebih ngotot tenaganya. Cuman ya itu tadi ada plus minusnya. Kalau motor ini ngotot, bawahnya lebih ngotot, otomatis dia atasnya ya tenaganya berkurang karena habis di bawah. Jadi inilah gunanya untuk ngelebarin exhaust. Jadi powernya lebih deras kalau exhaustnya lebih lebar. Cuman ya kan semua itu pasti ada ukurannya. Oke, makanya ini saya buat segini dulu. Beda lagi kalau untuk spek harian yang untuk sudah menggunakan karbu besar atau membran BPOS, itu pasti beda lagi ya. Pasti sedikit berbeda. Ya, mungkin kalau untuk bagian sininya hampir sama sih, sama. Kalau menurut saya sama, karena saya sering buat juga sama. Cuman untuk lubang exhaustnya, kalau untuk lubang exhaustnya dia mau modelnya dia mau tinggi, mungkin karena alasan supaya yang punya motor biar atasannya lebih enak, itu biasanya kompresinya rada saya padetin, karena kan kalau pakai karbu gede itu kalau kompresi rendah dia motornya rawan ngok. Itu tadi. Kalau untuk di jalan-jalan aja walaupun pakai karbu gede, ukurannya cukup segini, cukup 31. Nah, kalau untuk harian yang krok asnya menggunakan setrukan atau menggunakan ZX atau apalah KTT atau motawan banyak lah yang sudah next stroke ya, itu exhaustnya kalau saya biasa di 30, lalu lubang bagian sini-sini ini saya naikkan jadi 42,5 atau malah kadang-kadang 42 supaya motornya atasannya ngisi, nggak habis di bawah. Karena kalau motor Ninja ini dikasih next stroke 0,5, 0,8, 1 mili aja bawahnya jadi lebih ganas. Jadi untuk ngeredam ya bagian-bagian sininya ini saya naikkan lagi, jadi motor lebih smooth bawahnya, dia motor yang simpen di atas tenaganya. Bedanya cuma itu aja. Kalau untuk harian nggak terlalu banyak ya perubahannya. Jadi saya kasih contohnya, saya kasih lihat ini yang kompetisi, kalian bisa lihat hampir sama saja. Cuman bedanya kalau untuk kompetisi ya karena kebutuhannya kita nggak pakai buat pelan-pelan, emang buat ngebut. Ini sedikit saya tipisin bagian sininya. Lalu kalau untuk bagian sini, bagian ini kan ada tonjolan nih, ada seperti garis. Ini ya hanya saya buat saja. Pengaruhnya sih nggak ada pun juga, nggak terlalu banyak. Hanya apa ya? Hanya model aja sih ini. Soalnya banyak juga yang buat seperti ini, ya intinya hanya pemanis lah. Kalau pengaruhnya sih nggak terlalu banyak karena hanya bentuk sekat seperti ini. Oke, itulah untuk spesifikasi Ninja untuk korek harian atau untuk San Morian yang ini sendiri menggunakan stroke standar. Kalaupun menggunakan Asrec ZX tapi yang stroke standar ya seperti inilah bloknya kurang lebihnya. Kalau untuk yang next stroke beda lagi modelnya, portingannya, semua ukurannya pasti beda lagi. Nah, untuk bagian headnya ini hampir sama saja juga dengan spek yang kompetisi. Bisa copot dulu yang untuk ini, untuk frame. Nah,
modelnya hampir sama. Kalau model ini ya sama, tingkat kemiringannya sama, lebar diameter squeeze sama. Nah, yang membedakan hanyalah nut. Kalau ini karena dia neck stroke jadi nutnya dalam, ikutin tinggi stroke-nya. Kalau ini hanya 0,5, ikutin standarnya aja. Jadi cuma dipadatin kompresi, istilahnya begini, hanya memadatin kompresi sedikit karena kita naikin exhaust. Jadi kita ini papas head ini untuk madatin kompresi. Kalau untuk ukuran squeeze-nya pun hampir sama lah dengan standar Ninja juga kan segitu, dengan dalam nutnya juga segitu. Itu aja. Untuk masalah kompresi dan ukurannya nanti saya akan bikin atau saya bahas di video selanjutnya, karena nanti akan saya buatkan video untuk waktu pemasangan mesin dan pas pemburetan kompresi motor ini sendiri. Untuk spesifikasi lain seperti membran, ukuran membrannya, ganjalannya seberapa, modelnya diapain, lalu ukuran karbunya bagaimana, pengapian bagaimana, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk bagian blok saya rasa cukup sampai di sini aja. Kalau ada yang mau tanyain silahkan tanyain, silahkan tulis di kolom komentar, pasti saya jawab kalau saya sempat. Kalaupun yang nggak mau komentar atau apa ya silahkan, karena saya ini bukan mengajak, saya hanya ngasih contoh sampel. Inilah garapan model saya, dan saya sudah banyak nyoba atau aplikasiin di motor-motor orang yang minta garapin sama saya seperti ini, ketemu enak seperti ini. Yang mau kalian ikutin ya silakan, kalau yang nggak mau cuma nonton ya silakan, karena saya nggak maksa. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like.